Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi anzala bil kitab wa lam yaj'alhu iwaja qayyiman yunzilatan syadida min ladunni basyiril mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna ajran hasanah. Shalawatullah wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Masih membahas memandikan jenazah yang pertama, mayat wajib dimandikan 3 kali. Jadi 3 kali itu ada yang mengatakan 3 syuran, ada juga yang pendapat mengatakan 3 kali itu dibersihkan, kemudian disabuni, kemudian dibasuhkan lagi. Ini ada beberapa pendapat. Kemudian dalam fikih itu diungkapkan bahwa air itu harus dicampur dengan daun bidara. Bidara itu yang akan menjadikan air ketika dicucikan kepada mayat jadi keset, jadi seset. Ibu-ibu kalau daun bidara itu. Nah, kalau nggak ada, maka airnya harus campur dengan kapur. Kapur, atau kudu sasingkup, saboboko. Ayo cai saemer, gara kapurnya saboboko. Yang penting ada kapur. Nah, daun bidara itu ada daun di mana dicampurkan pada air, digesek itu. Nah, ini si kulit itu jadi seset. Atau dengan kapur, apabila dimandikan, dikenakan kepada badan si mayit, sama juga jadi seset. Hanya bedanya kalau dengan kayu kapur tidak wangi, kalau dengan daun bidara mah wangi. Itu membedakannya. Kemudian dimandikan dengan air, sudah jelas dimandikan dengan air bersih, dan orang yang memandikan wajib memulai mandikannya dari arah kepala, dari sini. Banyak orang juga yang apik itu tidak langsung kawur cai juga, iya. Dan begini, ini misalkan kepala mayit. Nah, ini si air itu dikenakan karena tangan, jadi nyerulung. Terus berikir siwur karena mukana kalau jatuh naon sia ka urang bahaya gitu. Juga sireuas. Nah, jadi makanya dulu pernah saya sampaikan bahwa mayat baru boleh dimandikan minimal disimpan dulu 2 jam. Dalam 2 jam itu kemungkinan bisa kembali lagi yang namanya mati suri itu. Nah, jadi ini kepala orang. Nah, ini disebut begini, nyerulung ke hanap, nah gitu. Jadi kalau badan tertutup oleh kain. Soalnya kadang-kadang begini orang suka lupa nggak pakai kain, bulu giro, telanjang, tak gitu. Jadi kalau badan semuanya ditutup dengan kain, itu sinyang lah menurut orang mah. Kainan jadi kami kan bagi samping, nah ke samping, tonggu sajadah kan teuing, ke samping. Nah ini, nah kemudian ada pendapat yang kedua, ketika air ngucur itu harus ke atas sarung, ke atas kain. Tapi pendapat yang masyhur tetap air harus kena kepada badan.
Ya dari kepala. Nah dari kepala itu yang dicucinya adalah anggota yang sekiranya kelihatan oleh mata kita. Apa ini? Telinga kan kelihatan, harus terbasuh. Kemudian hidung kan itu kan kelihatan, ya harus dibasuh, tong dicolok-colok tarik teuing, tapi basuh. Kemudian mulut, nah mulut agak-agak ada juga yang begini. Si mayat itu ditanggerkeun, nah kemudian dikasih air supaya keluar lagi. Tapi yang penting mulut apa yang kelihatan itu gigi, berarti giginya harus dibersihkan. Nah kemudian setelahnya itu yang diwajibkan itu hanya mandikan dengan air bersih 1 kali, sedangkan kedua kalinya itu adalah disunahkan. Jadi yang wajibnya itu adalah air 1 kali sur. Nah, ya air yang kedua kali itu sunnah, termasuk 3 kali juga disunahkan. Jadi yang wajibnya cuma air yang pertama itu. Sabari di orang mah ada pertama itu masih belum bersih, kecuali nah hebatnya air jam-jam. Kecuali air jam begitu aja langsung hilang bersih, sak gitu, kehebatan air jam-jam itu. Nah, kemudian tidak ada persyaratan terhadap cara-cara memandikannya. Itu yang utama, cara memandikannya sebagaimana kita memandikan junub. Junub itu janbun itu jauh, junub berarti jauh. Nah berarti kalau mencucikan mayit itu seperti kita mandi junub, yaitu rambutnya di apa gitu namanya teh, disuai-suai, nah rambut gitu, pokoknya semuanya. Nah ada juga orang yang suka mandikan dipakai pakai sarung tangan, boleh juga gitu. Nah dan demikian, jadi dalam bahasa Sunda mah air itu kudu ngawalatraan badan. Artinya ngawalatraan badan itu jadi semua badan harus terkena air, semua badan. Termasuk juga, nah ini punten-punten dina liang kekerod salawe, nah itu kudu rada dicolok-colok saletik-saletik. Hanya bedanya begini, kalau orang yang ada 2 macam ini. Ada orang yang dimandikan, itu memang harus ditekan perutnya, perlu akan keras ting, itu akan keluar kotorannya. Saya pada kejadian ya di RT saya dulu zaman tahun 60-an itu dia lupa nggak ditekan ininya, pas dimandikan, pas dibawa mau dibungkus, ya beraknya itu perjatuhan. Ini pernah kejadian dan saya sendiri lihat sendiri. Jadi ini harus ditekan pelan-pelan, nanti saatnya badan sudah tidak panas lagi karena darah sudah berhenti, jadi otomatis itu juga sudah bolong, jadi pada dipencet oke, berusut gitu. Nah, berusut mah bahasa Indonesia memberusut, berusut. Ya. Nah, ada juga begini, ada banyak juga ya. Saya dulu tuh tukang mandikan jenazah SKPAD itu saya sendiri yang sedang mandikan itu. Dulu udah masih ya itulah ngambil zakat fitrah itu saya dengan almarhum Pak Rabi Junaidi pakai sepeda. KPAD itu sampai jalan ini aja, jalan Cempaka Raya ke sini. Jadi masih terlampau banyak. Itu bawa sepeda, jadi di Karunan. Saya sendiri itu dengan dibantu 2 orang lah. Itu tahun 60-an. Nah, itu memandikan jenazah ya nggak ada orang lagi ya. Cuma saya membawa teman yang lain, yang penting begini aja. Kalau saya dulu begini, minta keluarganya 2 orang.
Ya saya sendiri yang punya, jadi memandikan. Sudah dimandikan, ada juga yang ini yang dipijitnya nggak keluar-luar. Kalau sudah nggak keluar, tuh duduk hantam senang keluar, itu udah nggak keluar. Jadi ada yang, ya pengalaman saya sendiri gitu ya, ada yang kotoran di dalamnya keluar, ada juga yang tidak. Nah ini ya atau itu rahasia Allah, kenapa dia nggak keluar gitu. Nah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kalau badan orang itu selama hidupnya sama sekali tidak pernah kemasukan barang haram, itu dia di alam kuburnya itu tidak akan busuk. Tapi yang menjadikan dia busuk itu karena termakan, baik dimakan maupun termakan barang haram yang tidak pernah, yang lupa atau tidak pernah bertobat kepada Allah. Dan juga yang kalau secara agamis, banyak juga orang yang tidak busuk dalam kuburnya, yaitu yang tukang azan, Pak Selamat nih, azan. Bahkan pahala yang paling tinggi itu adalah orang yang azan. Soalnya ini dalam syarahnya, kenapa yang azan? Dia mengadakan yang tidak ada jadi ada. Maksudnya begini, orang kan belum ada di masjid. Ketika belum azan, wah azan ke masjid. Hari imam mah mengadakan yang sudah ada. Qaumat sekarang sudah ada. Makanya yang tukang azan itu Allahu Akbar gitulah. Pengen saya juga suka azan, tapi saya ini ada dua halangannya. Satu suara anak, lain awewe, dia laki gitu. Saya kedua ya kodok gitu. Jadi ya alhamdulillah ini sound system oleh ahlinya sudah diperbaiki oleh ahlinya. Ya sudah enaklah kedengarannya. Nah jadi orang tuh seharusnya boro-boro azan gitu, ingin azan, berebutan. Hanya biasanya saking gak mau azan, cicing di luar dengan orang yang azan di masjid gitu. Nah itu biasanya. Nah jadi ketika memandikan jenazah, seperti kita mandi junub, jadi semua anggota badan harus semua anggota yang terlihat oleh mata itu harus terbasuh. Tapi menurut 4 mazhab ini tidak diwajibkan airnya campur bidara atau kapur, tidak mewajibkan. Nah hanya disunahkan saja, yang penting airnya, jadi bukan daun bidara dan kapurnya. Syaratnya begini, satu, niat. Jadi niat saya memandikan jenazah dari semua hadas. Jadi niat saya memandikan jenazah, sebutkan namanya, dari semua hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Sekali lagi nih, ibu-ibu yang suka seringnya mandikan, jadi niat. Jadi ketika air mulai dicurulungkan bahasa Indonesia, dicurulungkan ke dia, teman. Jadi begitu kena niat saya memandikan jenazah siapa, binti siapa, menghilangkan semua hadas yang ada pada dirinya. Atau minimal begini, niat saya memandikan jenazah ini dari semua anggota badan, cukup segitu juga. Seperti akad nikah itu kan kalau hasilnya begini, antah tuka wasawaj tuka bimahrin ini dengan mahar ini halan. Dalam agama Islam cukup begini, qabil tu nikah bimahrin mazkuro, terima saya nikahnya dengan mahar sebagaimana disebutkan tadi. Itu hari bahasa Indonesia kan, terima saya nikah dengan dengan mahar misalkan gajah 80 segala macam umpamanya gitu. Jadi ya cukup sebenarnya simpel sebenarnya, tapi ya supaya ada kesempurnaan. Kemudian
Dan harus diperiksa lagi si jenazah itu, dilihat diperiksa, jangan sampai ada barang yang nempel di kulit yang sampai air itu terhalang kena kulit, seperti getah, seperti lem. Nah itu harus diperiksa dulu. Kalau sudah tidak ada ya baru dimandikan. Kemudian dimakruhkan memandikan jenazah dengan air panas. Tapi ada juga pendapat yang lain yang mengungkapkan bahwa air panas itu, memandikan jenazah air panas lebih utama lagi. Ada dua pendapat. Yang satu dimakruhkan itu sebaiknya jangan menggunakan air hangat. Tapi pendapat yang lain adalah utama mandikan jenazah air hangat. Ada dua pendapat. Dan orang hesenya lebih baik dengan air dingin saja lah, sesut pisan gitu. Sedangkan menurut Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu tetap disunahkan memandikan jenazah dengan air dingin. Berarti sunnah. Dan kalau dengan hangat berarti boleh. Ini jadi menurut Imam Maliki, Hanafi dan Syafi'i itu disunahkan memandikan air jenazah dengan air hangat, berarti dengan air dingin, berarti mempergunakan air hangat adalah boleh. Jadi itu disunahkan. Kemudian kalau tidak dapat mandikan karena uzur, disebabkan karena tidak ada air atau terbakar atau sakit sekiranya akan kulit bisa bisa sempalnya, bisa kemana gitu, ya kulit sekiranya akan kulit, maka boleh ditayamumkan. Seperti orang yang terbakar kulitnya itu tidak usah dimandikan pakai air, ditayamumkan saja gitu. Atau ini apabila dimandikan air, kulitnya bisa melepuh, itu ditayamumkan saja. Cara tayamumnya adalah seperti kita bertayamum, hanya bedanya begini. Nawaitu tayamuma li rabbil hadasil akbari, niat saya mentayamumkan jenazah ini, sebutkan namanya bin apa, tayamumkan seperti tayamumnya ketika kita masih hidup. Jadi begini, air begini yang ambil itu, kalau tayamum itu kan dengan debu tanah seharusnya. Dan namanya debu tanah hese. Kecuali dulu mah ketika rumah-rumah itu masih ada kolong. Debu tanah itu jadi tanah karena piringkeun, jadi gini. Lagi itu kemudian gitu kan, bisa ya beling gitu ya, dikaitkan jadi soek banget gitu. Itu mendigitukan niat saya mentayamumkan jenazah ini fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kita kan tayamum begini tuh gitu kan, nah dari tangan kiri dulu, dari pipi sebelah, nawaitu tayammuma istibahati salat fardhu ta'ala, cukup satu kali. Jadi niat saya bertayamum untuk membolehkan sholat fardu karena Allah. Kalau bagi jenazah bukan nawaitu tayammum mali istibahati sholat, ya saya mentayamumkan jenazah ini untuk bisa sholat. Nama juga sudah mayat, mana mungkin bisa. Jadi nawaitu tayammuma li rabbil akbari ihadal mayit lillahi ta'ala, begini. Niat abdi mentayamumkeun ieu jenazah sebutan siapa? Karena Allah cukup. Lamun hidup, orang kalau kita masih hidup bertayamumnya nawaitu tayammuma, niat saya bertayamum li istibahati salat, untuk sahnya salat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu, kalau tayamum begini, hanya berlaku untuk 2 kali sholat. Tayamum itu sholat duhur, sholat asar. Sholat duhur tidak batal, langsung sholat asar bisa. Kalau misalkan
waktu duhur bertayamum tidak batal, langsung boleh nanti sholat asar. Tidak batal nanti sholat maghrib dan sholat isya. Tidak, kalau tayamum berlaku hanya dua waktu sholat tayamum. Dan juga kalau kita tayamum dalam keadaan sehat, itu jangan ada sangkaan ada air sebelah sana, batal tayamumnya. Seperti ini, kita pergi ke gunung ya, kemudian lihat tidak ada air, ya tayamum saja. Nah itu tayamum istibati sholat adalah ta'ala. Jadi ini kiri dulu di sini. Nah itu tayamum istibati sholat fardholillahi ta'ala. Broken itu lagi di sini. Nah itu gimana ada bacanya atau saya gitu. Kan? Terus yang kedua gitu lagi tayamumnya. Nah kita tayamum kalau masih hidup karena tidak ada air atau karena sakit. Dan juga kalau tayamumnya kita sehat, jangan punya prasangka ada air. Misalnya kita gini, nabi tayamum sholat, di sana ada air, batal itu. Kalau ditempuh lah caina ayat deh. Kalau nggak ada, ya tayamum lagi. Nah itu sekali syarat tayamum. Jadi saya tayamum, ini kan balik orang yang sehat. Biasanya tayamum, tuh di situ ada air, batal kitanya. Harus lihat dulu. Oh nggak ada air. Kalau ada air, mau nggak mau harus wudhu dengan air. Itu bagi orang yang sehat. Kalau bagi orang yang sakit, walaupun kita tahu di kamar mandi kan ada air segala macam, kita bertayamum. Wah di kamar mandi ada air, tetap sah kalau itu karena sakit. Nah tayamumnya itu satu dengan debu tanah. Kemudian gimana kalau sedang sakit? Kan piraku orang ke rumah sakit membawa tanah, debu tanah, kan nggak mungkin. Berarti bertayamumlah kepada sesuatu yang nempel di tanah. Tembok kan ini kan nempel ke tanah. Tapi ya nggak bisa berdiri, ya kita di kasur aja. Ke kasur nggak nempel di tanah, kan kasur di atas ranjang di atas lantai di atas tanah, nah gitu. Begitu mudahnya Islam. Jadi tayamum aja ke kasur, kan bukan tanah, ya ada debunya di sana. Tanah nempel di ranjang kakinya nempel di atas lantai nempel di atas tanah, bisa. Seperti orang yang menunaikan ibadah haji itu boleh tayamum kepada kursi yang di depan, tayamum. Ini terjadi perdebatan ini juga kalau di pesawat. Kenapa? Katanya kan di pesawat nggak ada debu. Harus steril. Iya, tapi barang itu berasal dari tanah. Besi kan dari tanah digali segala macam. Oh itu jadi debatable ini. Yang ada yang jadi kita sholat safar tapi nanti harus diganti. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap sah saja bertayamum di pesawat. Nah gitu. Nah kemudian kalau sholatnya gimana? Memang tetap sholat menghadap ke kiblat. Kan pesawatnya kawetan kali itu. Ilkul Malik kali itu nggak usah. Sebab dalam Al-Quran walillahil masyriq wal maghrib fa inama tuwallu fasama wajhullah. Allah lah yang memiliki timur dan barat, fa inama tuwallu fasama, kemanapun juga kau hadapkan aku ada di sana, kata Allah. Nah jadi ibu bapak, itulah jadi mentayamumkan jenazah sama seperti kita bertayamum jadi kita sendiri. Nah itulah cukup, saya kira sekian dulu. Insya Allah nanti ke depan kita tentang hanut, yaitu hanut itu yang dibasuh 7. Jangan lupa hanut itu yang dibasuh untuk masukkan jenazah itu ada 7, yaitu 7 anggota tempat sujud. Jangan sampai kelupaan, yaitu ini 1, 2 telapak tangan jadi 3, 2 kaki, 2 lutut jadi 5, dan 2 ujung kaki jadi 7. Itu hanut namanya.
Itu jangan sampai terlewat yang itu. Sekian saja usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk ya?